Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bella Bartiza, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tips atau rahasia sukses menghafal Al-Quran menurut para hafidh dan hafidhah yang sudah berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Namun, sebelum menyimak videonya lebih lanjut, jangan lupa niat lillahi ta'ala dan mengambil manfaat agar waktu kita tidak sia-sia. Teman-teman, ada 3 tahapan yang mesti dilalui oleh penghafal Al-Quran agar berhasil dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya yang pertama termotivasi, dengan artian memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan hafalannya. Yang kedua, bertahan dalam menyetorkan hafalan hingga akhir. Dan yang ketiga, mampu mempertahankan hafalan agar terjaga dari lupa. Namun, bagaimana tahapan tersebut bisa kita lalui? Yuk kita simak motivasi dan cara apa saja yang pernah didapatkan dan dilalui oleh para penghafal Al-Quran berikut ini, sehingga mereka bisa berhasil menghafal Al-Quran. Hafidhah yang pertama adalah Ustazah Mutmainnah, berasal dari Bengkulu. Beliau adalah senior sekaligus guru saya. Motivasi beliau dalam menghafal Al-Quran adalah karena terinspirasi dari seorang penghafal Al-Quran yang buta. Yang kedua, cara beliau bertahan dalam menghafal hingga menyelesaikan setoran 30 juz yaitu: pertama, tahsin terlebih dahulu, kemudian menyetorkan hafalan kepada guru berangsur-angsur hingga selesai. Dan yang ketiga, cara beliau menjaga hafalan yaitu dengan dimurojaah. Hafidhah yang kedua bernama Zulfah Wardatul Aulia, merupakan mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Motivasi beliau dalam menghafal Al-Quran adalah sebagaimana beliau pernah berkata, pada awal proses menghafal, saya belum mempunyai motivasi apa-apa, karena pada waktu saya masih kelas 4 SD, saya tidak tahu menghafal untuk apa. Dan pada zaman itu, menghafal Al-Quran tidak booming seperti sekarang. Jadi benar-benar gak ada role model yang ingin saya contoh. Mungkin yang menjadi modal saya pada saat itu hanya taat kepada apa yang diarahkan oleh guru saya. Alhamdulillah, dengan itu Allah berikan kemudahan dalam hal apapun sampai sekarang. Masya Allah. Yang kedua, cara agar bertahan menghafal hingga akhir yaitu: pertama, jalani semua lillahi ta'ala. Yang kedua, istiqomah. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, doa dan support orang tua dan sekitar. Dan yang ketiga, cara menjaga hafalan. Di antaranya, pertama, jalani semua lillahi ta'ala. Kedua, setiap hari mampu mempunyai waktu berkualitas untuk murojaah. Yang ketiga, belajar untuk murojaah di dalam sholat. Yang keempat, mempunyai prinsip hidup tidak terpengaruh oleh orang lain ketika bergaul. Kalau tidak bisa seperti ini, lebih baik jaga pergaulan ke lingkaran orang-orang yang hafal Quran saja. Dan yang terakhir, perhatikan proses kita menghafal. Biasanya ini juga berpengaruh kepada seberapa kuat hafalan kita. Hafidhah yang ketiga bernama Lutfiyah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Motivasi beliau dalam menghafal Quran yaitu sebagaimana beliau pernah berkata, awalnya saya itu menghafal Al-Quran cuma ikut-ikutan teman aja. Tapi seiring berjalannya waktu, kita nggak bisa menghafal Al-Quran ikut-ikutan teman aja. Karena kalau itu motivasinya pasti nggak bakal sukses hingga khatam. Dan pasti akan mudah terpatahkan semangat dalam menghafal. Oleh karena itu, akhirnya harus dibenahi motivasinya dalam menghafal Al-Quran, yang tak lain ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku ngerasain banget bedanya. Dan dengan menghafal Al-Quran, kita bisa berzikir setiap hari melalui kalamnya. Kemudian yang kedua, cara menghafal hingga akhir yaitu dengan membuat target dan semangat dari guru. Karena dengan adanya target dan planning, kita lebih terarah dan konsisten. Dan yang ketiga, cara menjaga hafalan, yaitu dengan cara murojaah di dalam sholat. Dan setiap penghafal Al-Quran itu harus punya target murojaah harian. Dan ingat, dalam murojaah jangan mengejar kuantitas apalagi sekedar formalitas. Hafidhah yang keempat yaitu Ustazah Nur Hafadhah, berasal dari Bengkulu, alumni Pondok Pesantren Raihanul Jannah. Motivasi beliau dalam menghafal Al-Quran yaitu ingin mengangkat derajat orang tua di akhirat kelak dengan memasangkan jubah dan mahkota kebesaran kepada keduanya.
Yang kedua, cara beliau agar bertahan menghafal hingga akhir yaitu yang pertama, menghafal secara bertahap dan berulang-ulang. Dan yang kedua, tak bosan mendengarkan motivasi tentang keutamaan menghafal Al-Quran, baik dari guru, teman, atau dari YouTube. Dan yang ketiga, cara beliau mempertahankan hafalan yaitu dengan istiqomah murojaah dan dibaca ketika sholat. Yang kelima yaitu seorang hafiz yang berasal dari Medan bernama Ustadz Farin Borotan, alumni Pondok Pesantren Raihanul Jannah. Motivasi beliau dalam menghafal adalah yang pertama ingin menjadi keluarganya Allah, yang kedua tidak ada ruginya menghafal Al-Quran, dan yang ketiga ingin setia bersama Al-Quran. Yang kedua, cara beliau bertahan menghafal hingga akhir yaitu pertama mengikhlaskan niat, yang kedua tetap semangat, dan yang ketiga istiqomah. Dan yang terakhir yaitu cara beliau menjaga hafalan dari lupa, yaitu yang pertama berdoa dan minta pertolongan kepada Allah, yang kedua berusaha murojaah sambil mentadabburi ayat per ayat sehingga kita bisa mengamalkan isinya dan supaya apa yang kita baca bisa kita renungkan. Oleh sebab itu bisa menambah keimanan kita insya Allah. Dan yang terakhir, bangun sholat tahajud di tengah malam. Nah, alhamdulillah, itulah tadi motivasi dan tahapan yang telah dilalui para penghafal Al-Quran yang sudah berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti jejak mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, menambah motivasi dan semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Saya akhiri, wassalamualaikum.